宋启，我来了。你故意隐藏了实力，来在这山清水秀的地方吗？你们希望我来？有人在用我的眼睛。Melanjutkan dari episode sebelumnya, di ibu kota Kekaisaran Perdamaian Abadi, Penatua Fu melangkah tergesa menuju istana guru negara. Wajahnya pucat, napasnya tidak teratur. Tuan Guru Negara, lapornya dengan suara bergetar, Yang Mulia Kaisar telah tiba untuk berkunjung. Guru Negara Kekaisaran Perdamaian Abadi segera bangkit. Dua pilar kekaisaran akhirnya saling berhadapan. Kaisar Yan Feng melangkah masuk bersama Putri Ling Yuxiu. Tatapan mereka saling bertemu, penuh makna. Guru Negara mengangkat tangan, memberi isyarat agar Penatua Fu mundur. Yang Mulia datang bahkan sebelum kembali ke istana, ujar Guru Negara perlahan. Pasti telah terjadi sesuatu yang besar. Di sini hanya kita bertiga. Silakan bicara dengan bebas. Kau juga merasakannya? Tanya Kaisar Yan Feng dengan suara rendah. 5 hari lalu, langit dan bumi bergejolak. Guru Negara mengangguk pelan. Getaran itu luar biasa. Hukum langit berubah, Dao Agung terguncang. Seseorang telah melakukan reformasi besar. Bahkan aku ikut tersentuh olehnya. Kaisar Yan Feng mengeluarkan 2 gulungan teknik dan menyerahkannya. Panduan roh primordial. Lihatlah. Guru Negara membacanya dengan saksama. Semakin lama, ekspresinya semakin serius. Setelah beberapa saat, ia menutup gulungan itu. Ini tulisan tangan Putri Yuxiu dan Qingmu, guru kultus Qin, katanya mantap. Reformasi 6 arah, mengubah 7 bintang, takdir langit, hidup dan mati, serta jembatan surgawi. Tak heran langit dan bumi bergejolak. Putri Yuxiu memiliki potensi besar. Di masa depan, pencapaiannya tak akan kalah dari kita. Kaisar Yan Feng mengangguk. Reformasi ini bersumber dari 2 gulungan ini. Dampaknya belum terasa bagi kultivator biasa, tetapi bagi mereka yang telah menapaki alam Dao, pengaruhnya sangat jelas. Kau bahkan lebih dulu menyentuh jalan besar dibandingkan aku. Aku baru saja melangkah ke jalan kecil Dao, jawab Guru Negara. Namun gelombang perubahan itu datang dari segala arah. Aku berdiri di tengahnya dan merasakan Dao Agung langit dan bumi sedang bergeser. Jika begitu, ujar Kaisar Yan Feng dengan nada berat, bagaimana dengan para dewa? Lebih buruk. Mata Guru Negara memantulkan cahaya suram. Peringatan dari seluruh wilayah telah membanjiri ibu kota. Ia mengeluarkan setumpuk laporan dari berbagai prefektur. Kaisar Yan Feng membuka satu persatu. Di Kabupaten Perdamaian Awal, kuil Nenek Qiyu runtuh akibat gempa. Gunung di bawah kuil terbelah, memperlihatkan patung dewa raksasa berwarna daging dengan rune bercahaya di sekujur tubuhnya. Di Prefektur Bengkok, Danau Bengkok memancarkan cahaya aneh di tengah malam. Makhluk raksasa bermata lentera bangkit dari danau, menuntut persembahan perawan. Para kultivator yang dikirim untuk menyelidiki tewas satu persatu. Laporan demi laporan dibuka. Patung dewa kuno bangkit dari tanah, dasar sungai, dan pegunungan. Sebagian diam, sebagian menuntut persembahan darah. Cahaya aneh dan makhluk asing bermunculan di berbagai wilayah. Tidak ada dewa seperti ini di Kekaisaran Perdamaian Abadi, ujar Ling Yuxiu dengan wajah muram. Mereka tidak mungkin muncul begitu saja. Mereka bukan berasal dari dunia ini, jawab Kaisar Yan Feng. Jika berasal dari bawah tanah, mereka sudah ditemukan sejak lama. Guru Negara mengangguk. Di reruntuhan besar, ada patung-patung serupa. Mereka adalah dewa yang membatu diri, tertidur, menunggu waktu. Jika mereka datang dari dunia lain, waktu kemunculan mereka terlalu bertepatan. Kemunculan panduan roh primordial, lanjut Kaisar Yan Feng, diikuti bangkitnya patung-patung ini. Mustahil itu kebetulan. Guru Negara menarik napas dalam. 2 tahun lalu, Raja Iblis Dutian turun melalui pengorbanan besar. Itu membuktikan satu hal. Menyeberangi dunia membutuhkan energi yang tak terbayangkan. Para dewa ini hanya mampu mengirim patung batu mereka. Untuk memanggil tubuh asli, mereka membutuhkan pengorbanan darah dalam jumlah besar. Wajah Kaisar Yan Feng dan Ling Yuxiu memucat. Mereka akan menciptakan bencana besar,
ucap guru negara dingin. Hanya dengan kematian massal, tubuh asli para dewa bisa turun ke dunia ini. Jika bencana sebesar itu terjadi lagi, kekaisaran perdamaian abadi akan hancur. Surga tinggi, kata guru negara perlahan, akan mengirimkan bencana. Gempa, banjir, badai salju, letusan gunung, apapun yang bisa membunuh tak terhitung nyawa. Kau ingin mengatakan, suara Kaisar Yan Feng bergetar. Basmi surga tinggi, jawab guru negara tanpa ragu. Selama mereka ada, dunia ini tak akan pernah damai. Kaisar Yan Feng menggertakkan gigi. Surga tinggi berada di tanah barat. Dewa dan iblis mereka tak terhitung. Bagaimana kita melawan? Mereka tidak akan memberimu waktu, balas guru negara. Harta yang muncul itu adalah senjata cuaca. Jantung Kaisar Yan Feng berdegup keras. Senjata cuaca, konsep yang pernah diusulkan Qinmu, mampu menyegel badai, banjir, dan bencana alam lain, lalu melepaskannya kapan saja. Jika jatuh ke tangan surga tinggi, kekaisaran akan musnah. Aku akan mengirim perintah, kata Kaisar Yan Feng tegas. Semua patung batu dan harta itu harus dijaga. Tidak boleh jatuh ke tangan surga tinggi. Guru negara memandang jauh ke cakrawala. Kita membutuhkan kaisar manusia. Ling Yuxiu terdiam. Kaisar manusia, bukankah itu Qinmu? Segel kaisar manusia berada di tangannya. Kalau begitu, gumam Ling Yuxiu, Qinmu harus bergerak. Guru negara bangkit. Aku akan menemuinya. Di saat yang sama, Qinmu dan Si Yunxiang sedang mengembara dengan roh primordial mereka. Tiba-tiba, sebuah gunung terbelah, dan patung batu raksasa bangkit dari kedalaman bumi. Apa ini? Seru Si Yunxiang. Apakah kita kembali ke reruntuhan besar? Aroma dupa memenuhi udara. Hati mereka bergetar. Kita baru menyalakan dupa panduan roh. Mustahil efeknya secepat ini, kata Qinmu serius. Seseorang telah menyalakan dupa hingga ke batas. Roh primordial mereka langsung kembali ke tubuh jasmani. Qinmu membuka mata. Di hadapannya berdiri kepala desa, tukang daging, si bisu, bahkan nenek tua. Badai besar, tampaknya, baru saja dimulai. Qinmu tertegun. Karena jagal telah kembali, kepala desa dan yang lainnya pasti sudah mengetahui bahwa Xing An pernah menyerang dan terluka parah. Dengan bahaya Xing An teratasi, justru menjadi hal yang mengejutkan bahwa Ma Tua tidak tinggal di biara Guntur Agung, melainkan ikut datang bersama mereka. Kepala desa. Xing An, kepala desa menggeleng pelan. Masalah Xing An tidak penting. Aku memanggilmu kembali karena urusan lain. Apakah kau bisa menghubungi Patriark Iblis Surgawi? Hati Qinmu bergetar. Apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Patriark dan tetua disiplin sedang menjelajahi dunia. Mereka berkata, jika tetua disiplin wafat, abunya akan dibawa pulang. Kepala desa, apa yang sebenarnya terjadi? Ia menoleh pada Si Yunxiang. Barusan kami melihat gunung terbelah dan patung batu bangkit dari dalamnya. Apakah kalian datang karena hal itu? Si Yunxiang mengangguk cepat. Patung itu sangat menakutkan. Seolah tumbuh dari gunung, lalu bangkit ke langit. Ma Tua berbicara dengan suara tenang, kebijaksanaannya terasa dalam. Bukan hanya satu. Patung batu telah muncul di seluruh dunia, jumlahnya hampir 100. Selain itu, banyak pula harta aneh. Semuanya muncul tiba-tiba dan jelas bukan berasal dari dunia ini. Beberapa patung bahkan muncul dari bawah Gunung Meru, namun bukan menghancurkannya, melainkan tertindas olehnya. Ekspresi Qinmu menjadi aneh. Si bisu bergerak cepat dengan jemarinya, membentuk isyarat yang rumit. Wajahnya suram. Itu pertanda turunnya dewa dan iblis, ujar si tuli sambil menatap gerakan tangan si bisu. Makhluk dari dunia lain tak bisa menembus penghalang dunia begitu saja. Maka mereka membatu diri menjadi patung batu, mengirim tubuh kosong tanpa kekuatan. Roh primordial dan kekuatan sejati mereka tetap tertinggal di dunia asal. Ia melanjutkan dengan suara berat. Untuk mendapatkan kembali tubuh daging dan darah, mereka membutuhkan pengorbanan besar. Harta yang kita lihat di perjalanan adalah senjata cuaca, digunakan untuk memancing bencana demi pembantaian massal. Ia menoleh cepat. Jangan tatap aku.
Itu semua yang dikatakan si bisu. Semua orang langsung memandang si bisu. Kepala desa tidak bisa menahan diri. Bagaimana kau tahu begitu banyak? Bahkan aku tidak memahaminya sedalam ini. Si bisu menyeringai dan memberi isyarat lagi. Si tuli menghela napas. Dia berpura-pura bisu dan tuli lagi. Aku tak tahu apa maksudnya. Nenek si mendengus dingin. Masalah ini terlalu mengerikan. Dengan begitu banyak patung batu di perdamaian abadi, jika mereka bangkit, siapa yang bisa menahannya? Kita harus segera kembali ke reruntuhan besar. Ia menatap Ma tua tajam. Berhenti berpura-pura jadi rulai. Aku tak peduli siapa yang menguasai dunia ini. Aku juga tak ingin istana lagi. Kita semua pulang ke reruntuhan besar. Jagal menggeleng. Nenek, kabur begitu saja bukanlah jalan seorang pria. Seorang pria harus bertarung dalam pertempuran besar. Tatapan nenek si menjadi sedingin es. Kalau kau tidak pergi, apakah kau ingin mati? Atau kembali hidup mengenaskan hanya dengan tubuh bagian atas? Wajah Jagal memerah. Aku tidak akan tunduk padamu. Kepala desa berdehem. Nenek, kaisar manusia harus memikul tanggung jawab, tanggung jawab. Nenek si tertawa sinis. Kau bahkan tak bisa melindungi Emiwer. Jika mampu, pikul sendiri tanggung jawab itu. Kau bersembunyi di reruntuhan besar seperti mayat hidup, tapi masih berani bicara soal tanggung jawab. Kepala desa tersedak amarah. Kau apa? Nenek si menyela tajam. Ada lebih dari 100 patung batu. Kalau kau mampu, hancurkan semuanya. Kalau tidak, pulanglah dan bersembunyi seperti aku. Si tuli mencoba menengahi. Nenek, ini agak berlebihan. Diam, bentak nenek si. Aku yang membesarkan Cinmu. Kau tiap hari hanya memukulnya dengan wajah hitam. Kalau bukan karena kau bisa menulis dan mengajarinya membaca, aku sudah menghajarmu sejak lama. Si tuli tersedak amarah. Seseorang bisa belajar tanpa dipukul. Kau perempuan tak masuk akal. Nenek si melempar kulit sapi ke atas kepalanya. Dalam sekejap, si tuli berubah menjadi seekor sapi. Nenek, menurutku, apoteker mencoba bicara. Pergi, bentak nenek si. Kembali urus perempuan-perempuanmu. Baik, jawab apoteker jujur, lalu pergi tanpa protes. Si bisu mengetuk pipa tembakaunya, hendak bicara. Diam, bocah nakal. Otakmu penuh ide kotor. Si bisu langsung menunduk, merasa bersalah. Si lumpuh hendak membuka mulut, tetapi saat nenek si menoleh, ia langsung bergidik. Hahaha, tenang, tenang. Bu tua, katakan sesuatu. Aku paling dengar perkataanmu. Kalau kau bilang pulang, aku pulang. Kalau Ma tua bilang pergi, aku pergi. Nenek si melirik Ma tua. Jika kau tak mau kembali ke reruntuhan besar, aku akan ke biara Guntur Agungmu. Kita lihat berapa biksu yang tersisa. Ma tua tetap diam. Kau bicara saja, kata kepala desa pada si buta. Si buta menutup matanya. Jika Emuer ingin tinggal, kita tinggal. Jika ia ingin pulang, kita pulang. Tatapan nenek si melunak saat memandang Cinmu. Emuer, kau sudah dewasa. Jangan meniru kebiasaan buruk penjahat desa ini. Ikut nenek pulang. Kau bisa menikahi gadis yang kau suka. Nenek akan menunggu cucu. Cinmu menunduk, terdiam lama. Si Yunxiang memandang sekeliling dengan bingung. Bibi ini sungguh mengerikan, memarahi para keberadaan seperti dewa sampai patuh. Kapan aku bisa sehebat ini? Akhirnya, Cinmu mengangkat kepala. Patung-patung itu muncul karena aku dan Putri Yusiu menciptakan panduan roh primordial. Mereka datang untuk memusnahkan perdamaian abadi, dan mungkin untuk membunuhku. Kepala desa menggeleng. Bukan hanya karena kamu. Kaisar Yanfeng membunuh penguasa giok surga tinggi. Reformasi ini akan terjadi cepat atau lambat. Kamu hanya mempercepatnya. Cinmu menarik napas. Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Aku punya banyak teman di sini. Aku tidak ingin mendengar kabar kematian mereka suatu hari nanti. Nenek si terdiam. Kesetiaan tidak menyelamatkan nyawa. Tidak, jawab Cinmu tenang. Tapi membuat hatiku tenang. Nenek si menghela napas panjang. Baiklah.
Undang kembali Patriark. Cinmu terkejut. Untuk apa? Kita akan menyerang surga tinggi, jawab nenek si dingin. Pada masa itu, Jagal bukanlah sosok kasar seperti sekarang. Ia adalah maniak sejati, sombong, tak terkalahkan, kesepian, dan penuh ambisi. Temperamennya liar, tetapi bukan orang rendahan. Keterampilan pisaunya melampaui batas, wawasannya luas, dan puisinya liar serta tak terkekang. Ia adalah sarjana berbakat yang namanya mengguncang dunia. Teknik pisaunya dikenal sebagai pisau langit, dan julukan itu pun melekat pada dirinya. Setiap tebasan mengandung irama puisi, mencurahkan isi hati dan emosi yang meledak-ledak. Jika Desa Lansia Cacat disusun berdasarkan bakat sastra, si Tuli berada di peringkat pertama, namun Jagal menempati posisi kedua. Meski kini gila dan gemar memaki, dahulu ia adalah raksasa sastra yang disegani. Pada puncaknya, ia telah menantang hampir seluruh pakar dunia, bahkan Pangongso. Grandmaster Istana Emas Roland hanya bisa bersembunyi, tak berani menyambut tantangannya. Hidup Jagal kala itu nyaris sempurna. Prestasi gemilang, nama besar, dan seorang murid luar biasa bernama Bashan, yang kemudian dikenal sebagai hegemon pisau. Selama puluhan tahun, namanya menutupi langit dunia bela diri. Awan berlalu, namun setiap awan menyimpan garis perak. Jangan mabuk oleh kesombongan, sebab setelah malapetaka selalu ada harapan. Memandang langit dan laut, perjalanan hidup hanyalah asap semu. Teknik setiap awan memiliki cahaya perak mendorong aliran teknik pertempuran ke puncak tertinggi. Aliran ini menekan seni mantra dan pedang ilahi, menjadi arus utama dunia kultivasi. Dan saat itulah Jagal tak lagi menahan diri. Ia mengangkat pisaunya, dan menantang langit. Aku memuji gerakan itu, ujar Jagal lirih. Dan pisaunya membelah langit. Ia mengayunkan pisaunya perlahan. Tebasan itu tenang, tanpa tenaga. Namun itulah setiap awan memiliki cahaya perak. Ekspresinya berubah aneh. Aku melihat sesuatu. Langit terbelah, tapi di baliknya, tidak ada bintang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jagal berhati-hati. Ia mengundang rekan-rekannya, para ahli perhitungan dan formasi, untuk meneliti langit. Namun ada yang salah, suaranya terhenti. Mereka mati. Di celah langit, sebuah mata raksasa terbuka. Tatapan itu membuat roh primordial bergetar, seolah hendak disedot keluar. Jagal bertahan karena tubuh jasmaninya kuat, namun rekan-rekannya tidak. Ia membawa pulang jenazah mereka satu persatu. Meminta maaf. Berlutut. Kakak perempuan dari saudara angkatnya menampar wajahnya dan berkata, "Pergilah sejauh mungkin. Jangan balas dendam." Ia tahu maksudnya. Jika ia pergi ke langit, ia akan mati. Namun, ia tetap pergi. "Bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam?" katanya pada Cinmu sambil tersenyum pahit. "Pisau di tanganku, darah di dadaku. Jika aku lari, aku bukan manusia." Dunia menyebut pisau langit gila. Ia bertarung di langit yang dipenuhi awan gelap dan petir. Ia ditebas hingga terbelah di pinggang. Darahnya jatuh ke dunia fana. Aliran teknik pertempuran kehilangan pilar terkuatnya. "Aku hanya menembus langit setipis ini," kata Jagal, mencubit jarinya, 3 inci. "Langit itu bukanlah langit sejati. Langit hanyalah lukisan," katanya lirih. "Sebuah lukisan raksasa yang menutupi dunia. Matahari, bulan, bintang, Bima Sakti, semuanya formasi yang beroperasi sendiri." Ia marah. Marah pada surga palsu. Marah pada para dewa palsu yang dijadikan sembahan. Dan akhirnya, ia bertemu para penjaga lukisan itu. Para dewa. Ia kalah. Tubuhnya hancur. Jiwanya retak. Namun ia hidup. "Aku tak pernah melihat pemilik mata itu," katanya getir. "Aku cacat. Lumpuh. Tidak pantas kembali. Tidak pantas mati." Ia merangkak, menembus hujan dan salju, hingga tiba di reruntuhan besar. Di sanalah si buta menemukannya. Saat bertahun kemudian ia kembali, kakak perempuannya telah renta. Tak lagi mengenalinya. Kalimat terakhir yang sering ia ucapkan hanyalah, "Aku seharusnya tidak membiarkan dia kembali waktu itu." Tangisan Jagal tertahan, suaranya tetap tenang. "Aku bisa menggambar apa yang kulihat," katanya.
Berikan aku beberapa hari. Aku akan melukiskan langit untukmu. Qin Mu terdiam. Siapa sangka, lelaki kasar dengan pisau babi itu, pernah menjadi pisau langit yang mengguncang surga. Beberapa hari kemudian, si Yunxiang datang melapor, Patriar sedang kembali dari tanah barat. Dan pada saat itu, suara terdengar dari luar. Guru Negara Perdamaian Abadi memohon audiensi dengan Kaisar Manusia. Qin Mu tertawa lebar. Tak perlu formal. Panggil saja aku Guru Kultus. Si Yunxiang menatapnya dengan kagum. Kulit wajah setebal ini, aku takkan pernah menyainginya. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi melangkah masuk ke dalam manor. Ia menatap sekeliling dengan mata berbinar, lalu menghela napas kagum. Jika suatu hari reformasi berhasil dan aku pensiun, aku juga ingin menemukan tempat seindah ini. Hidup tenang bersama istri dan anak-anakku. Qin Mu menyambutnya dengan senyum tipis. Untuk urusan apa Raja Surgawi datang kemari? Aku datang bukan sebagai Raja Surgawi Saint, melainkan sebagai pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi, untuk bertemu Kaisar Manusia, jawabnya serius. Aku mohon bantuanmu. Ekspresi Qin Mu langsung berubah hikmat. Silakan bicara, pengajar kerajaan. Pengajar Kekaisaran menoleh ke sekitar. Di mana Kaisar Manusia lama? Aku ingin berbicara dengannya juga. Kepala desa sedang berjemur sambil minum teh. Mereka menemukan kepala desa duduk santai bersama apoteker. Beberapa wanita mengelilinginya, menyuapi teh tanpa henti. Sudut mata pengajar Kekaisaran berkedut. Permaisuri Kaisar juga ada di sana. Ia segera menutup wajah dengan lengan bajunya, pura-pura tidak melihat apapun. Hubungannya dengan janda permaisuri memang sejak lama tidak akur. Terlebih lagi, insiden peracunannya oleh Raja Racun Kecil Fu Yuan King juga berawal dari ide sang permaisuri. Sebagai pejabat kekaisaran, ia memilih menghindar. Permaisuri Kaisar melihatnya dan mencibir, sama sekali tidak berniat mengalah. Apoteker tertawa kecil. Tempat ini terlalu penuh urusan fana. Ayo pindah. Aku tahu tempat dengan pemandangan indah. Bawa alat musik kalian. Para wanita pun pergi sambil bernyanyi dan tertawa. Barulah pengajar Kekaisaran menurunkan lengannya dan memberi salam pada kepala desa. Setelah Qin Mu duduk, ia pun ikut duduk. Peristiwa aneh terus terjadi di Kekaisaran Perdamaian Abadi, ujar pengajar Kekaisaran langsung ke inti. Harta karun kuno dan 100 patung batu bermunculan. Aku yakin dua Kaisar Manusia paham arti bahayanya. Ia menatap lurus ke depan. Aku datang untuk memohon Kaisar Manusia mengangkat segel Kaisar Manusia, memerintahkan seluruh pahlawan dunia, dan melawan surga tinggi, agar rakyat tidak kembali menderita. Kepala desa menatapnya aneh. Apakah kau pernah pergi ke surga tinggi? Pengajar Kekaisaran menggeleng. Jika kau tahu kekuatan mereka yang sebenarnya, kau tak akan berkata seperti itu, ujar kepala desa tenang. Dahulu, aku memimpin seluruh pahlawan dan bertempur mati-matian melawan surga tinggi di tanah barat. Hasilnya, aku kehilangan tangan dan kakiku. Surga tinggi bukan hanya punya 4 penguasa, tapi juga dewa sejati. Kerutan di wajah tuanya tampak seperti ladang yang dibajak waktu. Dewa sejati, makhluk yang sempurna di setiap ranah, lanjutnya. Pedangku hancur olehnya. Tubuhku dipatahkan olehnya. Kaisar Manusia? Itu hanya ejekan sebelum aku dibuang seperti sampah. Ia menatap pengajar Kekaisaran. Saat itu kau bahkan belum lahir. Semua praktisi yang mengikutiku tewas, melarikan diri, atau tercerai-berai. Aku gagal total. Dan jika kau pergi ke surga tinggi, nasibmu akan sama denganku. Pengajar Kekaisaran mengerutkan kening. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bukan menyerang surga tinggi, tapi mencegat mereka, jawab kepala desa. Siapapun yang turun, bunuh. Satu turun, bunuh satu. Semua turun, bunuh semua. Dewa sejati tak bisa turun sembarangan. Ia butuh pengorbanan darah dalam jumlah besar. Pengajar Kekaisaran menoleh ke Qin Mu dengan sungguh-sungguh. Bolehkah aku memohon segel Kaisar Manusia? Qin Mu mengeluarkan sebuah gumpalan hitam kusam. Tak mencolok, namun terbuat dari gabungan harta tertinggi seluruh klan dan sekte, simbol otoritas Kaisar Manusia.
Mengangkat segel itu berarti ia tak lagi bersembunyi di balik layar. Bahaya akan datang dari segala arah. Namun desa telah mengajarinya dua hal, menjauhi kekuasaan, dan bertanggung jawab. Chin Mu menarik napas panjang. Kepala desa, bagaimana cara menggunakannya? Alirkan ki vitalmu. Kami akan membantumu. Ki vital Chin Mu mengalir masuk. Segel itu bergetar, seakan terbangun. Seketika, pikirannya meledak oleh gelombang kesadaran. Ia melihat leluhur-leluhur berpakaian compang-camping, di belakang mereka rakyat dari berbagai ras. Wajah-wajah penuh penderitaan, perang, dan keputusasaan. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan Kaisar Manusia. Pemegang segel ini adalah Kaisar Manusia. Suara agung menggema di benaknya. Dengan segel Kaisar Manusia terangkat, tak seorang pun boleh membangkang. Langit bergemuruh. Segel Kaisar Manusia melayang ke udara, memancarkan cahaya suci. Bayangan para leluhur dan pendiri sekte tercetak di langit dan bumi. Panggilan itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sebuah janji 20.000 tahun kembali dibangkitkan. Beberapa hari kemudian, di Laut Timur, Ras Kun mendengar panggilan darah mereka. Di langit, Ratu Yi membentangkan sayapnya. Dari dasar laut, kapal kura-kura hitam bangkit mengibarkan panji. Di ibu kota Gio kecil, Rulai tua menghela napas. Sepertinya, kita tak bisa berdiam diri lagi. Tuan Dao tua tersenyum tenang. Kalau bukan kita, murid-murid kita yang akan mati. Mari pergi. Dan di bawah langit yang bergolak itu, para ahli dari seluruh ras mulai bergerak. Kabut pagi menyelimuti prefektur Sungai Perdamaian Abadi. Lautan tampak sunyi, namun apa yang terjadi hari itu menjadi pemandangan yang tak akan pernah dilupakan para penjaga, bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Kabut kelabu bergulung di permukaan laut. Tiba-tiba, seekor paus bertanduk raksasa melonjak keluar dari kabut. Tubuhnya melayang di udara bagaikan awan hitam, menutupi dermaga dan langit prefektur. Saat jatuh, tubuh raksasa itu mengecil dengan cepat, menghantam kota dengan gemuruh yang mengguncang bumi. Belum sempat para prajurit sadar, bayangan lain muncul dari laut. Sebuah kapal kulit kura-kura hitam, diselimuti kerang dan lumut, berlayar perlahan. Panji kura-kura hitam berkibar di terpa angin laut. Tepat sebelum menabrak dermaga, kapal itu mengangkat 4 kaki raksasa, terangkat puluhan meter ke udara, lalu berjalan di angkasa menuju kota dengan suara bergemuruh. Para prajurit menatap kosong. Di atas kapal, seekor ular terbang melilit tiang utama, mengepakkan sayapnya. Prajurit-prajurit di kapal itu lebih aneh lagi. Punggung mereka dilapisi cangkang kura-kura, tubuh mereka dililit ular terbang, hidup dalam simbiosis yang tak masuk akal. Di prefektur kolam dalam, keanehan lain terjadi. Ribuan kolam yang tak berdasar tiba-tiba mengering dalam sekejap. Air dan ikan lenyap tanpa sisa. Orang-orang melihat ke dasar kolam dan menemukan pintu perunggu raksasa. Hakim prefektur memerintahkan penyelidikan. Pintu itu disegel. Tak bisa dibuka, lapor para penyelam. Namun tiba-tiba, pintu perunggu terbuka dengan sendirinya. Seorang kurcaci bersisik keluar sambil menggerutu. Ia menutup kembali pintu itu dengan hati-hati, lalu berteriak ke dalam kolam. Aku tahu, Kaisar Manusia memanggil. Aku hanya memenuhi janji leluhur. Aku tidak akan bertarung. Kau cerewet sekali, lebih parah dari ibuku. Hakim prefektur terpaku menatap makhluk setinggi dada orang dewasa itu. Kurcaci itu mendengus. Raksasa desa, jangan melotot. Dunia atas milik kalian, dunia bawah milik kami, itu perjanjian lama. Ia lalu berteriak lagi ke kolam. Lepaskan airnya. Jangan biarkan raksasa-raksasa ini mencuri dunia bawah tanah. Air kembali memenuhi kolam. Ikan-ikan berenang seolah tak pernah pergi. Sebelum sang hakim sempat bertanya, kurcaci itu melesat ke tanah dan menghilang. Di selatan, prefektur Willow, pohon-pohon suci berubah menjadi naga hijau dan terbang ke langit. Keanehan demi keanehan menyebar ke seluruh dunia. Di dalam manor, Jagal menyerahkan tumpukan gambar kepada Chin Mu. Ini formasi di langit yang kulihat hari itu. Aku hanya bisa mengingat sejak ini. Aula dipenuhi gambar matahari, bulan, dan bintang. Chin Mu merinding saat melihatnya.
Setiap bintang memiliki formasi altar pengorbanan. Bintang kepala menunjukkan sosok dewa hantu bertaring gading, memegang kuas dan segel emas. Bintang serigala rakus memperlihatkan kura-kura naga di atas altar. Chinmu mengerutkan kening. Formasi ini terlalu rumit untuk sekadar menopang fenomena langit palsu, jantungnya bergetar dingin. Formasi ini mirip dengan altar pengorbanan tulang putih yang pernah ia gunakan. Jika suatu hari terjadi pengorbanan darah besar, jika puluhan ribu altar di langit aktif bersamaan, Chinmu tak berani melanjutkan pikirannya. Ia memanggil kakek buta. Blind meneliti gambar-gambar itu lama, wajahnya makin serius. Ini bukan sekadar formasi. Ini adalah tubuh para dewa dan iblis, sekaligus teknik mereka. Jagal terdiam. Maksudmu, jika praktisi berbaris mengikuti formasi ini, mereka bisa memperoleh kekuatan dewa? Blind mengangguk pelan. Atau lebih dari itu. Setiap bintang adalah satu teknik lengkap. Napas Chinmu tercekat. Langit adalah perpustakaan teknik para dewa dan iblis. Kegembiraan itu segera berubah menjadi ketakutan murni. Jika langit perdamaian abadi suatu hari diwarnai darah, matahari, bulan, dan bintang akan turun sebagai dewa dan iblis. Itu adalah kiamat sejati. Tiba-tiba, Chinmu menoleh ke timur. Kapal kura-kura hitam berjalan melintasi pegunungan. Gelombang laut menggulung membawa seorang pria bertelanjang dada, bertubuh kokoh, memegang tombak emas. Di langit, seorang wanita bersayap turun bersama petir dan angin. Mereka datang, gumam kepala desa, suaranya bergetar penuh emosi. Aku tua, tapi mereka masih hidup. Sosok-sosok itu mendarat di depan Manor. Kura-kura hitam Xuan Shengwu datang menemui Kaisar Manusia. Raja Kun dari ras Kun datang memenuhi panggilan. Ratu Yi bersayap hadir atas undangan. Chinmu maju sambil mengangkat segel Kaisar Manusia. Para bangsawan telah menempuh perjalanan jauh. Silakan masuk. Mereka terkejut melihat betapa muda Kaisar Manusia kini. Manusia memang tak berumur panjang, gumam Raja Kun. Xuan Shengwu tertawa lega. Baguslah. Kaisar Manusia yang lama itu terlalu suka memerintah. Wajah kepala desa langsung menghitam. Tiba-tiba, suara marah menggema dari bawah tanah. Siapa bajingan yang menyuling batu sampai sekeras ini? Tanah bergetar. Sebuah kepala kusut muncul dengan benjolan besar di dahi, meraung penuh amarah.